Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Suci pada mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita sudah memasuki bab baru dan materi baru, yaitu tentang perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Dengan kompetensi dasar mendeskripsikan perkoperasian dalam perekonomian Indonesia, serta tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat mendeskripsikan perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke materinya. Sebelumnya, apa ada yang sudah tahu apa itu koperasi? Koperasi berasal dari kata cooperation, yang artinya adalah kerjasama. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian koperasi. Sebenarnya banyak sekali pengertian koperasi, baik itu menurut para ahli, guru-guru besar, ataupun menurut undang-undang. Nah, di sini Ibu akan mengambil satu contoh pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang landasan, asas, tujuan, serta prinsip koperasi. Yang pertama yaitu landasan koperasi. Yang melandasi koperasi Indonesia yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah UUD 1945 dalam pasal 33 ayat 1 yang ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Oke, yang kedua yaitu asas koperasi. Sesuai dengan pasal 2 UU nomor 25 tahun 1992 adalah berdasarkan kekeluargaan. Asas ini sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Asas kekeluargaan berarti bahwa segala sesuatu di dalam koperasi dikerjakan oleh semua anggotanya, karena koperasi dibentuk dari adanya tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Maka usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya. Selanjutnya yaitu tujuan koperasi. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat secara umum, serta ikut membangun perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Yang terakhir adalah prinsip koperasi. Dalam UU nomor 25 tahun 1992 pasal 5 disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya koperasi harus melaksanakan prinsip koperasi. Adapun prinsip koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Dalam artian menjadi anggota koperasi tidak ada paksaan sama sekali. Yang kedua, yaitu pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, sisa hasil usaha yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota. Yang keempat, modal diberi balas jasa secara terbatas. Yang kelima, koperasi sendiri bersifat mandiri. Selanjutnya kita masuk ke jenis koperasi. Yang pertama yaitu koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usahanya pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu koperasi produsen yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di bidang pengadaan sarana produksi, misalnya menyediakan bibit, alat pertanian, dan bahan baku kerajinan. Selanjutnya yaitu koperasi jasa yang menyelenggarakan kegiatan usahanya dalam pelayanan jasa non-simpan pinjam. Dan yang terakhir adalah koperasi simpan pinjam. Biasanya koperasi ini sangat sering kita temukan, bahkan sangat umum. Kita sangat mudah menemukan koperasi jenis ini. Bahkan banyak yang mengira bahwa koperasi hanya berbentuk simpan pinjam saja. Nah, bagaimana sistem kerjanya? Jadi kita dapat menyimpan uang kita di koperasi dan bahkan meminjam uang dari koperasi, tentunya dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Selanjutnya kita masuk ke sistem pengelolaan koperasi. Bagaimana sih sistem pengelolaan koperasi? Organisasi dan pengelolaan adalah dua hal yang saling berhubungan.
Sebab organisasi adalah wadah untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan pengelolaan adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa rapat anggota berdiri paling atas. Jadi, walaupun nanti ada pengurus-pengurusnya, keputusan di dalam koperasi tidak bisa diambil hanya oleh pengurus saja. Berbeda dengan perusahaan yang apabila keputusan seorang direktur, perusahaan merupakan ujung tombak dari suatu keputusan. Nah, berbeda dengan koperasi karena pada dasarnya koperasi sifatnya adalah kekeluargaan dan gotong royong. Jadi tidak ada pihak yang dapat mengambil keputusan sendiri karena segala keputusannya akan diambil melalui rapat anggota. Oke, selanjutnya dari mana sih modal koperasi? Modal koperasi berasal dari pendapatan yang diterima dari dalam maupun luar koperasi. Modal koperasi dibagi menjadi berikut. Yang pertama yaitu modal sendiri. Sumbernya dari mana? Yang pertama berasal dari simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, dan yang ketiga dana cadangan. Simpanan pokok adalah simpanan wajib yang dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Sedangkan simpanan wajib yaitu jumlah simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. Sedangkan dana cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU atau sisa hasil usaha. Untuk yang kedua yaitu modal pinjaman. Modal pinjaman yaitu modal yang berasal dari anggota itu sendiri, dari koperasi lain, atau dari lembaga-lembaga keuangan, contohnya bank. Selanjutnya modal koperasi yang terakhir adalah modal penyertaan, yaitu modal yang bersumber dari pemerintah atau masyarakat dalam bentuk investasi. Oke, selanjutnya masuk ke materi terakhir pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu yang tidak dapat kita terlepas dari koperasi adalah SHU. SHU itu sendiri merupakan surplus atau keuntungan hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam 1 tahun, setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai pengeluaran usaha. Nah, di dalam koperasi, SHU inilah yang akan dibagikan kepada anggotanya. Tentunya ada aturan dan syarat-syarat yang berlaku dalam pembagian SHU tersebut. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Untuk cara perhitungan SHU akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.